Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Pada video kali ini, kita masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang pewarisan sifat. Sebelum kita memulai masuk ke dalam materinya, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat beragam. Seperti yang kita tahu, setiap jenis makhluk hidup memiliki sifat dan ciri tersendiri sehingga dapat membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan dan ada pula yang tidak dapat diturunkan. Kemudian proses penurunan sifat dari orang tua atau induk atau biasa disebut juga parental ke anaknya atau filial disebut dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Kemudian cabang biologi yang mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Tokoh yang sangat berjasa dalam mengemukakan hukum-hukum genetika adalah George Johann Mendel dari Australia. Beliau lahir tanggal 22 Juli 1822. Karena jasanya beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat keturunan atau materi genetis, misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat suatu individu. Nah, gen sendiri inilah yang mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan. Misalnya, pertumbuhan bentuk dan warna rambut, serta susunan darah ataupun kulit pada manusia. Berikut adalah contoh gambar dari kromosom. Kromosom sendiri seperti yang saya katakan tadi terletak di dalam nukleus. Kemudian di dalam kromosom sendiri nantinya akan terdapat gen, di mana gen itu adalah yang nantinya membawa sifat yang akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Kemudian hereditas menurut Mendel. Untuk membuktikan kebenaran teori dari Mendel, Mendel telah melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan tanaman yang mempunyai sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis. Alasannya kenapa menggunakan tanaman kacang ercis? Karena tanaman tersebut mudah melakukan penyerbukan silang, kemudian mudah didapatkan, mudah hidup, serta mudah dipelihara dan cepat berbuah. Sifat-sifat yang menyolok tersebut misalnya warna bunganya, kemudian warna biji, warna buah, bentuk bijinya, sifat kulit, serta ukuran batangnya. Kemudian beberapa kesimpulan penting tentang hasil percobaan Mendel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hibrid, hasil persirangan antara dua individu tanpa sifat beda, memiliki sifat yang mirip dengan induknya, dan setiap hibrid mempunyai sifat yang sama dengan hibrid yang lain dari spesies yang sama. Kemudian yang kedua, karakter atau sifat dari keturunan suatu hibrid selalu timbul kembali secara teratur, dan inilah yang memberikan petunjuk kepada Mendel bahwa tentu ada faktor-faktor penentu yang mengambil peranan dalam pemindahan sifat dari satu induk ke anaknya. Kemudian yang ketiga, Mendel merasa bahwa faktor-faktor keturunan itu mengikuti distribusi yang logis, maka suatu hukum atau pola akan dapat diketahui dengan cara mengadakan banyak persilangan
dan menghitung bentuk-bentuk yang berbeda seperti yang tampak di dalam atau tampak pada keturunannya. Untuk mengerti jalannya penelitian Mendel, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu parental atau biasa disingkat dengan P yang berarti induk, kemudian filial disingkat atau biasa disingkat F yang berarti keturunan, kemudian F1 yang berarti filial pertama atau keturunan pertama, kemudian F2 yang berarti keturunan kedua, dan seterusnya. Kemudian fenotip. Fenotip sendiri adalah karakter sifat yang dapat kita amati, misalkan bentuk, ukuran, warna, serta golongan darah. Kemudian genotip. Genotip adalah susunan genetik suatu individu yang tidak dapat diamati, di mana genotip ini nantinya yang akan memberikan sifat pada genotip itu sendiri. Kemudian ada homozigot. Homozigot adalah sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen atau memiliki sifat yang sama. Sedangkan heterozigot adalah sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gennya atau memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu alel atau anggota dari sepasang gen. Misalnya R, gen untuk warna bunga merah, ataupun nantinya dicontoh R kecil untuk gen untuk warna bunga berwarna putih. Setelah kita mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat, selanjutnya yaitu adalah persilangan. Persilangan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama persilangan monohibrid dan yang kedua adalah persilangan dihibrid, di mana persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, misalkan pada warna bunga ataupun pada bentuk buahnya. Kemudian yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu persilangan yang memperhatikan dua sifat beda ataupun lebih, misalnya warna buah, bentuk buah, kemudian warna buah dan bentuk buah. Nah, jadi ada dua sifat beda yang ada pada persilangan tersebut. Kemudian kita lihat contoh dari persilangan monohibrid dan dihibrid berikut. Contoh soal dari persilangan monohibrid. Persilangan antara kacang ercis berbunga merah yang disimbolkan dengan M besar dominan dengan kacang ercis berwarna putih resesif yang disimbolkan dengan M kecil. Kemudian tentukan persilangan sampai keturunan F2. Oke, langsung saja. P atau parental kita tulis seperti pada gambar. P sama dengan M besar kali M kecil. Kemudian diketahui fenotipnya, di mana fenotip tadi adalah sifat yang terlihat, di mana M besar adalah merah, kemudian M kecil adalah putih. Kemudian gametnya atau gamet adalah simbol dari setiap induknya, di mana M besar maka kita simbolkan dengan M besar, kemudian M kecil kita simbolkan atau gametnya adalah M kecil. Kemudian F1 yaitu persilangan antara M besar dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil. Kemudian fenotipnya merah. Nah, dari persilangan tadi diketahui F1-nya adalah M besar M kecil, kemudian
Karena di soal tadi ditanyakan F2 nya, maka kita silangkan antara F1 dengan F1, dimana P2 nya sama dengan M besar M kecil kita kalikan dengan M besar M kecil. Fenotipnya M besar M kecil adalah merah, kita kalikan dengan merah. Kemudian gametnya, karena ada dua M besar dan M kecil, maka diketahui gametnya M besar M kecil kemudian M besar M kecil. Kita silangkan sesuai dengan tabel berikut. F2 kita buat tabel kotak seperti ini. M besar M kecil, M besar M kecil. M besar kita kalikan atau kita silangkan dengan M besar, ketemu M besar M besar. M besar dengan M kecil ketemu M besar M kecil, dan M kecil kita kalikan dengan M besar ketemu M besar M kecil, serta M kecil kita kalikan dengan M kecil, maka ketemu M kecil atau putih. Nah, perbandingan genotip yang dihasilkan adalah F2 sama dengan M besar banding M besar M kecil berbanding M kecil, ketemunya 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya, F2 sama dengan merah, karena ini merahnya ada 3, karena dominan maka merah muda sama dengan merah, maka F2 nya ketemu merah berbanding putih, merahnya 3 berbanding dengan 1. Nah, itu contoh persilangan dari monohibrid. Kemudian kita lihat soal berikutnya, yaitu persilangan dua sifat individu atau dihibrid. Kita lihat tanaman kapri yang berbiji bulat kuning yang disimbolkan B besar K besar disilangkan dengan kapri yang berbiji keriput hijau B kecil K kecil. Semua tanaman F1 nya atau keturunan pertamanya berbiji bulat kuning. Kemudian tanaman F1 nya disilangkan dengan tanaman F1 nya, maka akan menghasilkan keturunan F2 nya sebagai berikut. Oke, langsung kita kerjakan. P1 atau induknya tadi B besar K besar, silangkan dengan B kecil K kecil. Fenotipnya bulat kuning kemudian keriput hijau. Gametnya diketahui karena B besar dan K besar, maka gametnya ketemu B besar K besar, dan gamet satunya ketemu B kecil K kecil. Disilangkan, keturunan pertamanya ketemu B besar B kecil K besar K kecil. Nah, jadi untuk penulisannya harus disamakan hurufnya terlebih dahulu ya. Misalkan B besar dan B kecil harus ditulis di awal, B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian fenotipnya diketahui bulat kuning, kemudian disilangkan antara bulat kuning dengan bulat kening atau F1 disilangkan dengan F1, maka P1 B besar B kecil K besar K kecil kita silangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Bulat kuning kita silangkan dengan bulat kuning. Kita cari gametnya terlebih dahulu. Nah, dari B besar B kecil K besar K kecil kita cari gametnya, ketemu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Satunya sama, B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar dan B kecil K kecil. Kemudian dengan gamet tersebut terbentuklah F2. Kita silangkan menggunakan kotak seperti ini. Kita masukkan gametnya terlebih dahulu, B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Kita silangkan dengan sesamanya. Oke, ketemu B besar sesuai gambar ya,
sudah terlihat, silakan dipahami. Perbandingan genotip dan fenotip dari persilangan di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tadi ketemu B besar, B besar, K besar, K besar 1 atau bulat kuning. Nah, kemudian perbandingan genotip F2-nya yaitu B besar, B besar, K besar, K besar 1, B besar, B besar, K besar, K kecil 2, B besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, ketemu 2, B besar, B kecil, K besar, K kecil, ketemu 4, kemudian B besar, K besar, K kecil, K kecil, ketemu 1, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, ketemu 2, kemudian B kecil, K besar, ketemu 1, serta B kecil, K besar, K kecil, ketemu 2. Kemudian B kecil, K kecil, ketemu 1. Maka perbandingan fenotipnya atau perbandingan fenotip keturunan keduanya yaitu bulat kuning ketemu 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Kita lihat seperti ini. Oke adik-adik, sekian materi tentang pewarisan sifat. Silakan dipelajari, dipahami. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.